Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Yudi Hendrawan di tutorial pembelajaran ICT. Kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara menggunakan Excel bagi teman-teman yang baru menggunakan Excel. Oke, ada beberapa cara untuk bisa mengaktifkan aplikasi Microsoft Excel. Yang pertama, kita bisa gunakan tombol Start, lalu kita cari Excel seperti ini. Kita tinggal klik. Oke, nanti akan muncul tampilan Excel pertama kali seperti ini. Kita bisa menggunakan blank workbook untuk membuat file baru pada Excel. Atau kita juga bisa menggunakan file-file sebelumnya yang sudah kita pernah buat. Contohnya di sini ada beberapa latihan yang pernah saya buat. Oke, itu cara pertama. Cara kedua, kita bisa memanfaatkan bagian kotak search yang ada di sini. Nah, namun ketika kita klik kotak search ini, jika kita sudah pernah membuka aplikasi tersebut, biasanya akan ada di bagian reason. Ya. Nah, ini Excel. Tapi ketika teman-teman buka tidak ada tampilan aplikasi pada reason ini, teman-teman bisa ketikkan aplikasi yang teman-teman ingin buka. Excel. Selanjutnya kita akan coba buat file baru pada Excel. Kita klik blank workbook. Untuk sekilas tentang Excel, jadi Excel ini adalah aplikasi spreadsheet yang berfungsi untuk mengolah data yang berbentuk angka. Oke, selanjutnya saya akan mencoba membuat latihan sederhana. Di mana latihan sederhana ini kita akan menambahkan angka dan huruf. Ya. Cara menambahkan angka dan huruf, kita pertama kali cukup klik di bagian mana sel itu akan kita buat. Ya. Data yang akan kita masukkan, kita mau letakkan di sel berapa. Misalkan kita letakkan di sel A1. Kemudian kita buat contoh, misalkan kita ketik judulnya grade 4. Ya. Kemudian setelah kita ketikkan datanya, kita bisa langsung gunakan mouse untuk mengklik sel berikutnya, atau cukup dengan menekan tombol enter. Bisa juga dengan menekan tombol panah, arah panah ya. Kiri, atas, bawah, kanan. Misalkan kita mau ke bawah, kita bisa gunakan tombol arrow button atau panah ke bawah. Seperti ini. Sekarang kita sudah menuju di A3. Di A3 kita masukkan lagi datanya, misalkan nomor. Ya, kita singkat NO saja. Kemudian untuk nomor kita masukkan 1, 2, 3. Lalu untuk field berikutnya, di samping sebelah kanan nomor, kita letakkan di sel B3, kita ketik class. Kita ketik class. Nah, untuk kelasnya misalkan kita buat kelas lada, misalkan lempuyang dan lengkuas. Lalu kita geser lagi ke sel C3. Kita ketikkan misalkan boys ya. Boysnya ada berapa? Misalkan di kelas lada ada 12. Ke bawah, kemudian kita ketik misalkan 11 ya, lalu lengkuasnya 13.
Lalu kita pindah ke sel D3. Kita ketik girls. Nah, untuk girls-nya kita masukkan yang pertama 9, lempuyangnya 10, dan lengkuas 8. Oke. Setelah ini kita bisa edit ya teman-teman ya. Kita bisa edit. Contohnya di lempuyang nih. Lempuyang ini datanya sebenarnya tulisannya lempuyang, cuma yang terlihat cuma lempuya, seperti R ya, lempuyar ya. Ya kita perbesar, kita perlebar. Caranya cukup kita arahkan saja ke bagian perpotongan atau sebelah kanan garis kolom yang diinginkan, maksudnya yang ingin kita lebarkan. Lalu kita klik, tahan, geser. Ke kanan untuk melebarkan, ke kiri untuk memperkecil lebarnya. Oke, seperti itu. Nah, untuk nomor rasanya ini terlalu besar ya teman-teman ya, terlalu lebar, jadi kita bisa perkecil saja kalau nomornya. Oke, jadi seperti ini, tidak terlalu boros jadinya ya. Kemudian kita akan gabungkan sel A1 sampai D1. Ya, caranya yang pertama kita klik dulu A1, tahan mouse-nya, lalu kita geser, kita drag ke sebelah kanan sampai D. Cukup sampai di sini, kita lepas kliknya. Kemudian kita gunakan bantuan merge and center. Ini untuk menggabungkan dan menengahkan tulisan. Kita klik ya. Oke, hasilnya jadi seperti ini. Oke. Apabila kita ingin menggunakan tinggi baris, ya, kita juga bisa gunakan tinggi baris dengan cara mengklik bagian bawah baris tersebut, tahan, lalu kita drag ke bawah ini, berarti kita tinggikan barisnya, ya, setinggi apa yang kita inginkan, kita bisa setting ya, atau secukupnya saja seperti ini. Nah, ini untuk judulnya coba kita tebal dan kita perbesar sedikit jadi 14 ya. Oke. Atau bisa juga secara otomatis kita sesuaikan tinggi datanya dengan tinggi barisnya dengan cara klik 2 kali pada garis tersebut. Nah, sekarang kita akan coba belajar menghitung jumlah antara boys dan girls. Nah, untuk menghitungnya kita bisa menggunakan formula. Oke, kita ketik dulu di bagian E3 jumlah. Selanjutnya kita klik di bagian bawahnya E4. Nah, untuk menjumlahkannya, teman-teman bisa menggunakan data angka pasti yang ada pada sel-sel tersebut. Ya, jadi kita bisa gunakan 12 tambah 9 ya. Oke, selanjutnya untuk membuat formula, kita harus mengawalinya terlebih dahulu dengan menggunakan tanda simbol sama dengan. Selanjutnya kita bisa masukkan angka pada boys 12. Kemudian kita tambah. Untuk tanda tambah kita bisa gunakan shift dan tombol sama dengan untuk mendapatkan simbol plus. Kemudian kita masukkan nilai 9-nya. Lalu kita tekan tombol enter. Jumlahnya 21, betul ya. Untuk selanjutnya coba kita gunakan lagi 11 tambah 10 dan 13 ditambah 8. Oke.
Nah, sebetulnya kalau kita ingin menggunakan copy rumus pada Excel itu sangat bisa teman-teman ya, bisa sekali. Nah, untuk membuat copy rumusnya, kita akan coba gunakan alamat sel untuk menjumlahkannya. Kalau tadi kita menggunakan angka yang ada pada sel tersebut, ya, kita langsung ketik 12 tambah 9. Nah, sekarang kita akan mencoba alamat selnya. Ya. Pertama kita ketik dulu sama dengan, ya, ini kita akan coba perbandingkan ya nanti ya dengan menggunakan angka pasti ya. Sama dengan, lalu kita lihat nilai 12 ini terdapat di sel berapa? Betul, di C4 ya, ada di C4. Nah, untuk mengambil nilai 12 ini, kita cukup mengklik sekali saja pada bagian sel tersebut. Kita klik. Ya, maka nanti akan muncul sel C4. Lalu kita buat lagi tanda tambah seperti tadi. Shift sama dengan. Kemudian C4 ditambah 9 yang berada di sel D4. Kita klik D4-nya. Nah, berarti kita sudah dapat formula atau rumusnya sama dengan C4 tambah D4. Dalam artian, C4 ini adalah data yang berisi nilai 12. Sedangkan D4 ini adalah data yang berisi nilai 9. Ya. Artinya sama juga dengan 12 ditambah 9. Ya. C4 ditambah D4 maksudnya adalah 12 ditambah 9. Selanjutnya kita enter 21. Nah, apa perbedaannya menggunakan alamat sel dengan angka pasti? Nah, sekarang kita coba dulu hapus yang di bawah ini. Hapus. Nah, sekarang kita coba mengcopy rumusnya ya. Kita coba mengcopy rumusnya. Yang pertama kita gunakan yang data aslinya ya. Yang kita gunakan data aslinya untuk menjumlahkan nilai boys dan girls-nya. Nah, untuk mengkopinya, teman-teman perhatikan di bagian bawah sel itu terdapat kotak kecil ya. Ini namanya kotak autofill atau tombol autofill. Kita cukup arahkan saja mouse ke bagian kotak kecil tersebut sehingga mouse-nya berubah kursornya menjadi tanda plus hitam. Lalu kita klik, tahan, drag ke bawah. Klik, tahan, lalu drag ke bawah. Oke, hasilnya 21, 21, 21. Ya. Coba ya. Kita ubah sedikit lah ya. Kita ubah sedikit. Misalkan ini 11-nya kita ganti jadi 9. 10-nya kita ganti jadi 8. Lengkuas kita ganti jadi 11. Ini kita ganti jadi 10. Ya. Oke. Berarti ini harus dirubah lagi ya. Berarti ini 9 tambah 8. Kemudian ini 11 tambah 10. Enter. Ya. 17 ini 21. Ya. Nah, kita coba copy lagi rumus yang di atas ini ya. Kita coba copy ke bawah. Ternyata hasilnya 21 juga. Padahal ini seharusnya 17 dan ini harusnya memang 21 ya. Nah, coba kita ganti lagi deh yang ini. Kita ganti jadi 12 misalkan. Ini kita ubah lagi nih. Sorry, 11 tambah 12 ya. 21, 21, 23. Coba kita copy lagi ke bawah. Hasilnya 21 semua. Kenapa hasilnya 21 semua? Karena dia hanya mengcopy data asli yang ada pada sel tersebut.
Ya, hasilnya maka nanti akan 12 tambah 9. Seperti ini juga, 12 tambah 9. Padahal di sini harusnya 9, ini 8. Ya. Kemudian untuk yang terakhir, harusnya di sini 11. Ya, harusnya yang 9 ini harusnya 12. Ya. Tapi karena kita menggunakan copy rumus, maka nanti hasilnya sama semua, seperti ini. Namun, akan berbeda jika kita menggunakan alamat sel, seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan alamat sel, ketika kita copy rumusnya ke bawah, maka dia akan menyesuaikan sel yang digunakan. Hasilnya seperti ini. Ya. Jadi nanti akan berubah. Ini C4 tambah D4, yang 17, C5 tambah D5, sesuai dengan barisnya ya. Kemudian yang 23, sesuai juga dengan barisnya, yaitu C6 ditambah D6. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman paham mulai cara membuat tabel sederhana sampai membuat rumus sederhana. Nah, untuk selanjutnya, silakan coba teman-teman buat latihan. Ya, buat latihan seperti ini ya. Latihan membuat rumus. Ya, nilai A, nilai B, kemudian nanti di sini ada A plus B, artinya nilai A ditambah nilai B. Ya, ini kosong ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua di sampingnya ada A dikali B. Dan yang terakhir A dibagi B. Ya, nilai A dibagi nilai B. Ini kita kosongin lagi. Ya, ini adalah latihan untuk membuat rumus yang akan kalian coba. Terima kasih sudah menyimak sedikit sharing berupa tutorial yang saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.